Ketegangan mencapai puncaknya ketika suara lantang Pak Aditya menggema di ruang keluarga. Dengan amarah yang tak terbendung, ia melontarkan kata-kata tajam, menyebut Mutiara tidak lebih dari seorang pembantu. Ucapan itu seketika menghantam hati gadis polos itu, merobek perasaannya hingga berkeping-keping. Semua pengorbanan, kerja keras, dan ketulusan yang ia curahkan selama ini seolah lenyap tak bernilai, hanya karena status sosial yang melekat pada dirinya. Ledakan emosi itu bukan tanpa sebab. Tekanan besar datang dari Pak Dandi, ayah Sandra, yang mengancam menarik seluruh investasinya dari perusahaan milik Aditya. Alasannya sederhana, namun menghancurkan. Sandra gagal merebut hati Kenzo, sementara justru Mutiara yang semakin dekat dengan putra tunggalnya itu. Ancaman tersebut membuat posisi Aditya kian terjepit. Bayangan kehilangan harta dan status sosial membuat pikirannya gelap. Teringat kembali pada masa lalu ketika ia hanyalah seorang nelayan miskin yang hidup serba kekurangan. Rianti, bukannya meredam, justru menambah bara. Dengan gaya hidup mewah yang sudah melekat, ia tak sanggup membayangkan kembali hidup sederhana. Baginya, kehilangan harta sama dengan kehilangan harga diri. Dorongan itu membuat Aditya semakin terpojok, hingga melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Mutiara, seseorang yang sebenarnya tak pernah bersalah. Adegan itu membuat penonton geram, karena ketakutan, keserakahan, dan gengsi sosial telah membutakan mata seorang ayah, hingga tak mampu lagi melihat ketulusan hati yang ada di depannya. Di sisi lain, penderitaan Mutiara semakin terasa pedih. Ia tak hanya disalahkan, tetapi dijadikan kambing hitam dari masalah besar yang sama sekali bukan tanggung jawabnya. Hatinya remuk, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap berusaha menahan air yang ingin jatuh. Namun kali ini, penghinaan itu tidak dibiarkan begitu saja. Kenzo, yang mendengar langsung hinaan terhadap Mutiara, tak lagi bisa menahan diri. Ia berdiri tegas, menentang ayahnya. Selama ini ia berusaha menjaga sikap demi menghormati keluarga, tetapi ucapan Aditya sudah melampaui batas. Baginya, harga diri dan perasaan seseorang jauh lebih berharga daripada harta dan gengsi. Dengan lantang, ia menegaskan tidak akan tunduk pada keinginan ayahnya untuk menjodohkannya dengan Sandra. Sikap itu membuat suasana rumah semakin panas, karena secara terang-terangan Kenzo melawan kepentingan besar keluarganya sendiri. Aurel pun ikut bicara. Dengan hati yang penuh keberanian, ia membela Mutiara, menenangkan gadis itu yang tampak hancur, sekaligus menyalahkan ibunya sendiri yang mendukung penghinaan itu. Menurut Aurel, Mutiara bukan hanya seorang pembantu, melainkan bagian penting dalam hidup mereka. Ucapannya menampar keras Rianti, meski ego wanita itu membuatnya enggan mengakui kebenaran. Di tengah pertengkaran itu, Big Ipah tak kuasa menahan air mata. Ia tahu betul siapa Mutiara sebenarnya. Ia menyaksikan sendiri penderitaan gadis itu, sabarnya, ketulusannya, dan rahasia besar yang dipendamnya. Dalam doa kecilnya, Big Ipah berharap suatu hari nanti kebenaran akan terbongkar, agar setiap hinaan berubah menjadi penyesalan yang terlambat. Sejak saat itu, jalan cerita kian menegangkan. Bukan hanya hubungan ayah dan anak yang terancam hancur, tetapi juga benturan kepentingan antara hati nurani dan ambisi duniawi semakin nyata. Semua orang menunggu, apakah Aditya pada akhirnya akan tersadar, atau justru semakin larut dalam tekanan Sandra dan keluarganya? Mutiara, yang terus dihujani ketidakadilan, akhirnya sampai pada titik di mana ia berani mempertimbangkan langkah besar, membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Foto lama Widuri yang ia jaga dengan penuh kasih sayang bisa menjadi kunci. Jika foto itu sampai ke tangan Aditya, ia mungkin langsung teringat pada masa lalu, pada cinta, pada Widuri yang pernah mengisi hidupnya. Bayangan rindu, penyesalan, dan keterkejutan akan bercampur jadi satu. Dan dari sana, benang merah yang menghubungkan Aditya dan Mutiara mungkin mulai terungkap. Namun tentu saja, Rianti tidak akan tinggal diam. Bagi wanita itu, foto tersebut adalah ancaman nyata. Panik, takut, dan marah bercampur, membuatnya semakin licik dalam bertindak. Penonton dibuat tegang, menunggu apakah Aditya akan percaya pada Mutiara atau justru kembali termakan hasutan Rianti yang ingin menyingkirkan gadis itu selamanya. Di balik semua kepedihan ini, hanya Kenzo, Aurel, dan Big Ipah yang menjadi cahaya kecil bagi Mutiara. Mereka konsisten menunjukkan kasih sayang, memberi dukungan, dan menjadi tempat berpijak agar ia tak jatuh lebih dalam. Namun, luka tetap mendominasi perjalanan hidupnya. Harapan penonton pun kini menggantung pada momen kebenaran itu terbongkar. Jika rahasia besar akhirnya terungkap, bukan hanya hidup Mutiara yang akan berubah,
tetapi seluruh fondasi keluarga Aditya akan terguncang. Bunga mawar pelajaran yang bisa dipetik. Kisah ini mengajarkan bahwa keserakahan dan gengsi seringkali membuat seseorang buta pada kebenaran. Aditya yang dulu sederhana berubah menjadi keras karena takut kehilangan harta, hingga tega melukai hati orang yang paling tulus di sekitarnya. Rianti yang larut dalam kemewahan menunjukkan bahwa keangkuhan bisa meruntuhkan empati. Namun di sisi lain, kita melihat keberanian Kenzo dan Aurel, dua anak muda yang lebih memilih hati nurani daripada gengsi. Dari Mutiara, kita belajar tentang kekuatan kesabaran, bahwa meski dihina, diperlakukan tidak adil, dan diremehkan, ketulusan tidak pernah hilang nilainya. Dan ketika kebenaran datang, ia akan menjungkir balikan segala kebohongan, mengubah hinaan menjadi penyesalan yang mendalam. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suara lantang Pak Aditya menggema di ruang keluarga. Dengan amarah yang tak terbendung, ia melontarkan kata-kata tajam, menyebut Mutiara tidak lebih dari seorang pembantu. Ucapan itu seketika menghantam hati gadis polos itu, merobek perasaannya hingga berkeping-keping. Semua pengorbanan, kerja keras, dan ketulusan yang ia curahkan selama ini seolah lenyap tak bernilai, hanya karena status sosial yang melekat pada dirinya. Ledakan emosi itu bukan tanpa sebab. Tekanan besar datang dari Pak Dandi, ayah Sandra, yang mengancam menarik seluruh investasinya dari perusahaan milik Aditya. Alasannya sederhana, namun menghancurkan. Sandra gagal merebut hati Kenzo, sementara justru Mutiara yang semakin dekat dengan putra tunggalnya itu. Ancaman tersebut membuat posisi Aditya kian terjepit. Bayangan kehilangan harta dan status sosial membuat pikirannya gelap. Teringat kembali pada masa lalu ketika ia hanyalah seorang nelayan miskin yang hidup serba kekurangan. Rianti, bukannya meredam, justru menambah bara. Dengan gaya hidup mewah yang sudah melekat, ia tak sanggup membayangkan kembali hidup sederhana. Baginya, kehilangan harta sama dengan kehilangan harga diri. Dorongan itu membuat Aditya semakin terpojok, hingga melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Mutiara, seseorang yang sebenarnya tak pernah bersalah. Adegan itu membuat penonton geram, karena ketakutan, keserakahan, dan gengsi sosial telah membutakan mata seorang ayah, hingga tak mampu lagi melihat ketulusan hati yang ada di depannya. Di sisi lain, penderitaan Mutiara semakin terasa pedih. Ia tak hanya disalahkan, tetapi dijadikan kambing hitam dari masalah besar yang sama sekali bukan tanggung jawabnya. Hatinya remuk, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap berusaha menahan air yang ingin jatuh. Namun kali ini, penghinaan itu tidak dibiarkan begitu saja. Kenzo, yang mendengar langsung hinaan terhadap Mutiara, tak lagi bisa menahan diri. Ia berdiri tegas, menentang ayahnya. Selama ini ia berusaha menjaga sikap demi menghormati keluarga, tetapi ucapan Aditya sudah melampaui batas. Baginya, harga diri dan perasaan seseorang jauh lebih berharga daripada harta dan gengsi. Dengan lantang, ia menegaskan tidak akan tunduk pada keinginan ayahnya untuk menjodohkannya dengan Sandra. Sikap itu membuat suasana rumah semakin panas, karena secara terang-terangan Kenzo melawan kepentingan besar keluarganya sendiri. Aurel pun ikut bicara. Dengan hati yang penuh keberanian, ia membela Mutiara, menenangkan gadis itu yang tampak hancur, sekaligus menyalahkan ibunya sendiri yang mendukung penghinaan itu. Menurut Aurel, Mutiara bukan hanya seorang pembantu, melainkan bagian penting dalam hidup mereka.